Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Hari ini kembali lagi bertemu dengan saya Ibu Nurida dalam pelajaran seni budaya di materi 27 mengenai pementasan pantomim. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, silahkan kalian siapkan LKS seni budaya kalian. Lalu silahkan buka halaman 51. Baik, akan kita mulai materi mengenai pementasan pantomim. Pantomim jadi pantomim ini berasal dari bahasa Latin yaitu pantomimus. Dalam bahasa, arti pantomimus ini adalah menirukan segala sesuatu. Nah, dalam istilahnya, pantomim adalah suatu pertunjukan teater yang berupa isyarat, berupa mimik, wajah, dan gerak tubuh sebagai dialog. Jadi, pantomim ini hanya menampilkan sebuah gerak tubuh dan juga mimik wajah atau ekspresi wajah yang berubah sesuai apa yang sedang dirasakan oleh si pemeran pantomim tersebut. Pantomim ini ternyata sudah ada sejak zaman Romawi kuno dan biasanya digunakan dalam ritual keagamaan yang berisi kisah-kisah tentang mitologi dewa-dewa dan dewi Yunani kuno. Pantomim ini populer pada abad ke-16 berkat perkembangan dari komedi dell'arte di Italia yang kini lebih dikenal berisi lakon tentang komedi. Ciri dan keunikan pantomim. Biasanya, penampil atau pemeran pantomim ini mengenakan kaos belang warna hitam putih. Namun, seiring berjalannya waktu, penampil atau pemeran pantomim ini mengkreasikan kostum yang digunakan berdasarkan suasana hati dari pesan-pesan yang akan disampaikan oleh pemeran pantomim. Lalu ciri khas yang kedua ada biasanya memakai sarung tangan, bisa warna putih atau hitam atau menyesuaikan tema. Lalu ada memakai topi dan juga sepatu pantopel. Yang ketiga, yang paling khas dari penampil atau pemeran pantomim adalah wajahnya dirias foundation putih. Biasanya tidak wajah asli yang ditampilkan oleh pemeran pantomim, tapi ditutupi atau dibalur foundation atau cat warna putih. Biasanya dikreasikan juga bentuk ekspresinya sesuai dengan tema atau cerita yang akan ditampilkan oleh pemeran pantomim. Seperti ini contoh dari pemeran pantomim. Memakai topi, memakai sarung tangan, bajunya belang-belang. Di sini dikreasikan dengan tali pinggang, lalu wajahnya foundation putih dikreasikan dengan bintik hitam seperti itu. Lalu selanjutnya, pantomim ini ternyata dipopulerkan oleh seorang tokoh pria parubaya yang tidak berbicara dan mengekspresikan apa yang diinginkannya dengan gerakan serta ekspresi wajah yang meyakinkan, yaitu adalah Charlie Chaplin. Ini penampil si wajah atau bentuk wajah atau si Charlie Chaplin ini. Nah, di sini Charlie Chaplin ini mengekspresikan apa yang dia mau dengan gerak tubuh dia. Dia tidak pernah mengeluarkan suara, dia hanya menggerakkan tubuh sesuai apa yang dia inginkan. Rancangan pertunjukan pantomim. Nah, dalam pantomim ini, dalam seni pantomim ini biasanya terdapat tema yang akan ditampilkan. Jadi, ketika kita mau menampilkan sebuah penampilan pantomim, tentunya kita harus membuat rancangan. Kita harus membuat rencana apa saja sih yang akan ditampilkan. Agar penampilan lebih berhasil, lebih bagus, lebih sukses, nah kita harus membuat rencananya dulu agar terstruktur. Yang pertama menentukan tema. Tema apa yang akan kita berikan, lalu kira-kira pesan apa sih yang akan kita sampaikan. Lalu yang kedua menentukan tujuan. Tujuan dari penampilannya itu apa sih? Mau ngapain sih
kok mau menampilkan pantomim, emang mau ngapain, seperti itu. Yang ketiga, membagi peran sesuai tema. Biasanya pemeran pantomim ini tidak hanya satu. Untuk tersusunnya atau cerita berjalan dengan baik biasanya diisi oleh beberapa pemeran pantomim. Nah, dari pemain-pemain ini memiliki peran yang sudah ditentukan sesuai dengan tema. Selanjutnya, merencanakan pelaksanaan kegiatan. Merencanakan pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari berbagai hal yang biasanya berhubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Nah, di sini yang pertama ada pelaksanaannya. Pelaksanaannya itu maksudnya adalah berjalannya kegiatan keanggotaannya. Tugas-tugasnya itu apa saja. Lalu yang kedua, personil kegiatan. Nah, dalam menampilkan pantomim ini anggota-anggota yang membantu ini siapa saja sih, ada berapa, apa saja tugasnya. Lalu yang ketiga, penanggung jawab. Nggak cuma anggota tapi juga ada penanggung jawab, sehingga ada ketika ada sebuah kekurangan dalam penampilan, ada penanggung jawabnya tersendiri di masing-masing bagian. Objek kegiatan. Objek kegiatan berhubungan dengan tempat, berhubungan dengan background atau settingnya, seperti itu. Lalu sumber dana yang membantu penampil ini atau yang membantu untuk menunjang pementasan pantomim. Setelah itu ada bahan pelengkap. Apa sih yang melengkapi, apa sih yang harus dilengkapi untuk membantu penampilan kita menjadi lebih baik lagi. Lalu ada tujuan pertunjukan. Nah, biasanya dalam melakukan pertunjukan ini terdapat berbagai tujuan. Yang pertama, melatih dalam organisasi dan bekerja sama. Kan seperti kita ketahui, dalam menampilkan pantomim nggak sendiri aja. Nah, ada beberapa anggota, ada beberapa orang yang membantu. Nah, dari orang-orang yang membantu ini bisa berlatih keorganisasian. Apakah bisa merencanakan sesuatu secara terstruktur atau tidak. Lalu melatih kerjasama. Apakah orang ini bisa bekerja dengan orang lain. Apa yang dilakukan di sekolah, apakah nanti bisa interpretasikan ketika di dunia kerja, seperti itu. Lalu yang kedua, melatih kemandirian. Jadi dalam melakukan organisasi kita pasti diminta untuk bisa menyelesaikan masalah. Nah, dalam penyelesaian masalah, dalam pencarian solusi, ini membantu melatih kemandirian dalam organisasi juga. Yang ketiga, mengenalkan prestasi yang berkaitan dengan bidang seni. Nah, pantomim ini kan berhubungan dengan dunia seni. Nah, ternyata pantomim ini juga sudah terkenal di berbagai negara. Nah, jadi bagi kalian yang menyukai dunia seni, kalian bisa, salah satunya ini bisa memilih sebagai pemain atau pemeran pantomim, tidak hanya penyanyi atau tidak hanya penari. Yang keempat, menunjukkan hasil belajar mengenai ilmu teater. Jadi ketika di sekolah, kalian tahu apa saja ilmu teater dari awal menentukan tema, lalu pemain dan sebagainya. Nah, kalian bisa menunjukkan hasil belajar kalian dengan maju ketika pementasan. Apakah kalian paham dengan semua pembelajaran mengenai teater? Lalu yang kelima, tujuan utamanya adalah memberikan hiburan kepada siapa saja yang menonton atau melihat pertunjukan. Nah, di sini kalian mendapat tugas. Yang pertama, kalian cari video pantomim di internet. Ingat, videonya ini harus memiliki cerita. Lalu kalian simak cerita video pantomim tersebut. Setelah menyimaknya, nanti di link akan saya tulis nomor 1 dan 2. Tugas pertama, kalian harus cari tahu tema yang ada dalam video pantomim yang kalian tonton itu apa. Lalu yang kedua, pesan atau makna dari video tersebut. Misalnya temanya mengenai pendidikan. Nah, pesannya jangan menyerah dalam belajar, atau harus bersungguh-sungguh dalam belajar, seperti itu. Nah, nanti kalian tulis di dalam link yang saya kirim, oke? Materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian paham sama materinya. Tetap semangat belajar, jangan menyerah walaupun belajarnya di rumah. Lalu semoga kita bisa bertemu di tahun
atau semester selanjutnya ya. Jaga kesehatan terus semuanya. Sampai sini materinya. Mudah-mudahan kita bisa melewati masa-masa ini dengan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.